Pertanyaan pertama, memangnya bayi begitu lahir sudah bisa langsung mendengar dan sudah bisa dites pendengarannya? Oke, saya langsung jawab ya, Mas Tora. Jadi bisa, karena apa? Tadi saya sampaikan bayi itu 15 sampai 18 saat dia dalam kandungan dia sudah bisa mendengar. 20 bulan 20 bulan, maaf, 20 minggu pada saat dia di dalam kandungan, dia sudah bereaksi sama suara dari luar. Makanya orang tua di tertentu memperdengarkan musik klasik gitu, atau ada suara recital buku-buku keagamaan gitu. Jadi itu diharap karena bayi memang bisa mendengar. Oleh karena itu pada saat dia lahir kita langsung bisa tes pendengarannya. Ya tentunya karena bayi itu responnya masih susah kan. Tadi misalkan kita gini-gini, mungkin dia nengoknya juga susah ya. Ada alat, kita ada alat. Alatnya itu ada dua macam sebetulnya. Namanya OAE. OAE itu Auto Acoustic Emission. Jadi kita menilai saraf pendengaran, terutama di bagian, kalau dulu kita pernah dengar waktu sekolah ya, bagian rumah siput dari telinga kita. Itu saraf pendengaran yang pertama. Nah, di situ kita kasih stimulasi, biasanya ada responnya itu yang kita tangkap. Nah, itu hanya seperti memberikan earphone kepada bayi tersebut, terus sambung ke alat, nanti alatnya mencatat. Cuma ada hasil pembacanya cuma ada dua, lolos tidak lolos. Gitu. Jadi yang satu lagi, iya betul. Gimana, Mas Tora? Enggak, jadi alatnya cuma ada dua pembacanya, lolos dan tidak lolos. Jadi emang udah fix banget itu ya, pasti ya. Betul, betul. Jadi dia sudah ada kriterianya, menghitung kalau gini lolos, nih tidak lolos. Jadi karena itu kan kasar sekali ya. Padahal kita misalnya kalau tidak mendengar sama sekali, apa mendengar dikit, apa mendengar bagaimana, nah itu memang belum bisa pakai alat itu. Makanya namanya jenisnya kita namakan screening pendengaran atau pemeriksaan kasar. Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Kelemahannya memang pada saat memeriksa itu si bayinya nggak boleh nangis karena alatnya nggak akan detect itunya gelombangnya kalau dia anaknya lagi berisik atau dia lagi nangis dia sulit. Nah, tapi yang harus diperiksa itu apakah semua bayi atau cuma bayi-bayi tertentu aja, Dok? Betul. Jadi kalau dulu alat ini relatif baru, harganya juga relatif mahal. Sekarang ini sudah teknologi yang cukup lama, harganya juga sudah sangat-sangat murah, gitu. Pemeriksaannya hanya berkisar di 100 ribuan lah, gitu. Nah itu saya rasa kalau dulu kita memeriksa untuk bayi-bayi yang kemungkinan akan ada gangguan, misalnya dia beratnya sangat rendah, misalkan kurang dari 1,5 kilogram, atau bayinya waktu lahir terus sakit kuning, atau proses kelahirannya sulit. Nah hal-hal itu bisa membuat si bayi terganggu saraf pendengarannya. Nah itu yang kita periksa. Tapi kalau sekarang relatif itu lebih dianjurkan untuk semua bayi karena sudah lebih mudah pemeriksaannya. Saya rasa di rumah sakit manapun mungkin sudah tersedia, dan itu biasanya dilakukan sebelum bayi itu pulang. Jadi lahir entah sesar ataupun normal, perawatan sebelum pulang ya kita cek dulu. Biar kita sudah punya status. Betul, betul, Mas Tora. Nah, kalau misalnya nih, maaf kata nih ya, kalau misalnya hasil screeningnya nggak bagus gimana, Dok? Nah, ini juga berbeda-beda, bukan berbeda-beda sekali sih. Jadi intinya gini, kalau dia tidak lolos, ya hasilnya kan cuma dua, lolos tidak lolos. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana. Biasanya itu kita periksa di awal kan, di awal dia lahir, umur 0 sampai 3 hari lah, terus pulang. Kita cek, terus tidak normal, tidak lolos, kita ulang lagi biasanya 3 bulan. Nah kalau dulu kebijakannya 3 bulan tidak lolos, diulang lagi 6 bulan.
Tapi sekarang ini lebih cepat, harus cepat diputuskan. Jadi begitu 3 bulan lagi yang kedua tidak lolos, biasanya kita sudah anjurkan untuk cek pendengaran yang lengkap, untuk tahu memang berapa ini dia nggak mendengarnya ini sejauh apa.